Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marantika Dewi dengan NIM 21140200054. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai tentang pengertian dari psikolinguistik, tujuan psikolinguistik, dan juga ruang lingkup psikolinguistik. Nah, adapun psikolinguistik itu merupakan dua disiplin ilmu, yakni ada psikologi yakni ilmu jiwa dan juga linguistik yang merupakan ilmu bahasa. Adapun secara istilah menurut Mombach adalah ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya pembicara membentuk dan membangun suatu atau mengerti kalimat tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah psikologi ini adalah meneliti bagaimana sebenarnya seorang pembicara membentuk atau membangun suatu pembicaraan itu dapat dimengerti atau kalimatnya tersebut bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya atau audiens. Nah, adapun tujuan dari psikolinguistik ini adalah bagi psikologis dapat menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Jadi tujuan dari psikolinguistik ini adalah bagi psikologis itu dapat menemukan apa struktur atau proses yang melandasi bagaimana kemampuan seseorang itu bisa berbicara dan memahami bahasa, atau bisa dikatakan bagaimana seseorang tersebut bisa mengerti bahasa tersebut. Nah, itulah tujuan dari psikologis ini. Ia ingin menemukan struktur atau proses dari cara orang mengerti berbahasa atau memahami bahasa dan bagaimana cara dia mengungkapkan bahasanya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikolinguistik. Yang pertama itu adalah kompetensi, yakni proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Nah, adapun kaitannya dengan kompetensi, ruang linguistik ini mengkaji bagaimana mengkaji kemampuan dasar yang kita miliki, yang dimiliki oleh seseorang yang akan memudahkannya dalam memperoleh pengetahuan bahasa tertentu. Nah, adapun kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang itu berupa kaidah ketatabahasaan dan juga kosakata, dan bagian yang tertentu dan bagian-bagian yang menciptakan dan bagian-bagian yang menyatukan bagaimana bahasa tersebut bisa tercipta dengan tuturan yang utuh. Adapun maksudnya di sini adalah kita kan mempunyai kemampuan dasar yang sudah ada sebelumnya, yakni bagaimana ketatabahasaan dan juga tata bahasa atau kosakata. Contohnya ketika kita dalam berbicara atau mengajak seorang dosen. Nah, itu kan ketika kita dosen kan otomatis bagaimana tata bahasa atau kaidah kebahasaan yang bagus untuk kita chat. Gak mungkin kan kita menggunakan chat seorang dosen menggunakan bahasa yang gaul atau menggunakan bahasa yang malah lebih ke teman gitu kan. Nah, di sana tuh ketika seorang dosen tersebut, kita akan berpikir terlebih dahulu apa sih yang bagus untuk kecet dosen ini, apakah ini bagus atau belum. Nah, itu tuh kaidah kebahasaan itu tuh terpakai, kaidah kebahasaan yang kita punya itu atau kemampuan dasar yang kita punya itu terpakai untuk menjadikan kata-katanya itu menjadi tuturan yang utuh dan bagaimana bentukannya itu. Nah, itu tuh kemampuan dasar tersebut akan membantu kita untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa tertentu. Contohnya ketika kita sudah mengetahui bagaimana bentuk kaidah kebahasaan itu, jika kita ingin mempelajari bahasa tertentu, contohnya kayak bahasa Arab atau apa, kita sudah paham, oh ini kaidah kebahasannya ini, oh ini kalau kita belajar surah kaidah bahasaan, otomatis kita sudah tahu, oh ini yang bagus, ini yang tidak, seperti itu. Jadi itu maksud dari kompetensi tadi. Adapun selanjutnya itu adalah akuisi, yaitu perolehan bahasa. Jadi mengkaji bagaimana bagaimana proses yang berlangsung dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Jadi akuisi itu adalah perolehan bahasa. Jadi peneliti mengkaji bagaimana seseorang itu memperoleh bahasa dari ibunya. Apakah sebenarnya ia itu belajar terlebih dahulu seorang anak tersebut, atau
dia itu melihat dari sebuah lingkungannya gitu. Nah dari sana akuisi itu psikologis itu mengkaji bagaimana seorang anak tersebut memperoleh bahasa dia yang pertama dari bahasa ibunya itu. Apakah seorang anak tersebut belajar terlebih dahulu atau mendengarkan orang tuanya berbicara. Seperti kayak kita ngomong dalam berbahasa Minang, kita karena bahasa ibu kita adalah bahasa Minang, kan bukan kita pelajari, akan tetapi kita banyak mendengar dari orang tua kita yang menyebabkan kita juga bisa berbahasa Minang tersebut. Nah, adapun selanjutnya adalah performansi. Ini pola tingkah laku berbahasa. Jadi maksudnya itu adalah psikolingvistik itu mengkaji bagaimana penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam situasi yang konkret. Jadi maksudnya di sini contohnya itu adalah ketika kita berbicara, otomatis kan kita menggunakan bahasa menggunakan tingkah laku ya. Contoh kayak gini. Ketika kita dalam keadaan bahagia, otomatis kita berbicara dalam keadaan berbahagia. Nah, di situ mengkaji bagaimana kita tuh berbahasa, apakah bagaimana apakah seseorang yang kita mendengarkan pembicara ini paham gitu. Nah, kalau kita dalam keadaan bahagia, otomatis orang yang mendengarkan dia juga merasakan, oh dia nih lagi dalam keadaan bahagia. Atau kalau kita dalam berbicara dalam keadaan sedih, kayak luyu lah gitu kan. Nah, otomatis orang yang mendengarkan kita itu mendengarkan kita atau audiens yang kita dengarkan juga paham bahwa kita dalam keadaan sedih. Jadi performansi ini pola tingkah laku berbahasa itu mengkaji bagaimana penggunaan bahasa yang kita kalau menggunakan kegiatan komunikasi dari tingkah laku kita tersendiri. Nah, selanjutnya adalah asosiasi verbal dan pemolehan makna. Jadi maksudnya itu adalah psikolinguistik itu mengkaji bagaimana proses pemolehan makna yang kita dapatkan. Maksudnya di sini adalah ketika kita berbicara atau berdialog dengan seseorang, otomatis ketika kita mendengarkan orang itu berbicara, kita menangkap apa yang kita pahami. Nah, proses psikologis itu mengkaji bagaimana proses kita mendapati makna tersebut, bisa kita paham dengan apa yang dibicarakan orang tersebut. Nah, pemolehan makna itu dikenal dengan nama pemolehan semantik. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan seseorang itu, otomatis kita kan paham dengan apa yang dia ucapkan. Pasti kita memahami gitu kan pembicaraan mereka. Nah, dari kita paham dari pembicaraan itu, proses psikologis itu mengkaji dari mana kita bisa dari mana kita bisa mengerti maksud dari orang itu dan bagaimana proses pemerolehan makna ini. Terus selanjutnya itu adalah proses bahasa pada orang abnormal. Jadi maksud dari proses bahasa pada orang abnormal ini, orang psikolinguistik itu mengkaji bagaimana orang yang mempunyai gangguan penyakit bahasa atau bisa contohnya seperti orang afasia dan gagap. Jadi orang afasia ini merupakan orang yang latah dan gagap orang yang tidak berbicara dalam keadaan terbata-bata. Nah, psikolinguistik itu mengkaji bagaimana mereka berbicara. Yang pastinya ketika mereka berbicara akan mempengaruhi bahasa tersebut yang membuat seseorang yang mendengarkannya pasti tidak akan bisa memahami apa maksudnya. Nah, psikolinguistik itu mengkaji mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu seperti mengkaji bagaimana faktor-faktor atau penyebab dari mereka ini, penyebab dari orang afasia ini dan gagap, dan mencari tahu dan bagaimana mereka tuh menyembuhkan penyakit bahasa tersebut. Jadi psikolinguistik itu mengkaji tentang orang yang keadaan afasia dan gagap ini dan mencari tahu penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan mereka jadi afasia dan gagap dan bagaimana cara menyembuhkannya supaya ketika dia berbicara dengan seseorang, orang tersebut paham dengan apa maksudnya. Selanjutnya adalah persepsi, ujaran dan kognisi. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita berbicara dengan seseorang,
Nah, ketika kita berbicara dengan seseorang atau kita mendengarkan pembicaraan seseorang, otomatis ketika kita mendengarkan tersebut, bagaimana tafsiran kita atau bagaimana kita memahami makna tersebut, bagaimana kita memahami atau menafsirkan atau mengerti ucapan mereka. Nah, bagaimana kita memahami atau menafsirkan pemahaman tersebut. Nah, ilmu psikolinguistik itu mengkaji hal itu, bagaimana kita tuh menafsirkan pembicaraan itu, bagaimana kita mendapat kesimpulan atau mendapat makna yang kita dengarkan dari orang berbicara tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran bahasa. Jadi berkaitan dengan pembelajaran bahasa, psikolinguistik itu mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa yang baik dan yang benar agar bahasa dapat dikuasai dengan baik. Jadi pembelajaran bahasa ini, psikolinguistik itu membantu kita untuk mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa yang baik. Jadi dia mengajarkan bahasa yang baik kepada kita agar bahasa dapat dikuasai dengan baik. Maksudnya di sini ketika kita berbicara dengan seseorang, ketika kita berbicara dengan seseorang, otomatis kita menggunakan bahasa yang baik dan akan menjadikan bahasa itu dapat dikuasai dengan baik. Contohnya seperti dalam berbahasa Arab, otomatis ketika itu kita belajar bahasa itu dengan belajar bahasa, belajar dengan benar. Nah, dengan keadaan mengetahui kaidah kebahasaan dan juga mengetahui kosakatanya, nah dari sana kita bisa mengetahui bahasa tersebut, bisa memahami bahasa tersebut dan dapat menuturkan bahasa menggunakan bahasa Arab. Nah, di situ psikolinguistik itu mengkaji bagaimana kita bagaimana pembelajaran bahasa yang baik dan benar agar bahasa dapat dikuasai dengan baik. Jadi bagaimana bahasa tersebut bisa kita pelajari dan menjadikan bahasa tersebut menjadi bahasa yang bagus untuk kita dengar, untuk diucapkan. Mungkin sekian pembahasan kita pada saat ini, yakni mengenai tentang pengertian psikolinguistik, tujuan psikolinguistik dan ruang lingkup psikolinguistik. Nah, saya Marantika Dewi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.